Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputro dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. NIM saya 20200113799. Kali ini saya akan menunjukkan hasil kerja saya, yaitu membuat blog. Blog ini merupakan ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dian Indriani SPDMM. Blog yang saya buat ini berjudul Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan berisi tentang Sistem Informasi Manajemen SDM dan Data Pegawai PNS. Di dalam blog yang telah saya buat, saya membuat beberapa menu. Di antaranya ada menu Home, ada menu Fungsi Sistem Informasi Manajemen SDM, dan ada menu data kepegawaian, menu data golongan pegawai, menu data pegawai, menu absensi pegawai, dan yang terakhir ada menu kontak. Untuk menu yang pertama yaitu menu Home, berisi tentang informasi mengenai pengertian sistem informasi manajemen SDM secara umum dan menurut beberapa ahli. Untuk yang pertama, secara umum, sistem informasi manajemen SDM adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Berikutnya ada pengertian menurut wikipedia.com yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen SDM adalah sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau yang biasa disingkat dengan ERP. Secara keseluruhan, sistem ERP bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam suatu sistem basis data yang bersifat universal. Keterkaitan dari modul kalkulasi, finansial, dan modul MSDM melalui basis data yang sama merupakan hal yang sangat penting, yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya, menjadikan aplikasi ini fleksibel namun juga lebih kaku dengan aturan-aturannya. Adapun menurut beberapa ahli, diantaranya ada menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi manajemen ini adalah kumpulan perangkat keras yang perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna, atau biasa disebut dengan accounting informasi sistem. Berikutnya ada menurut L. James Avery. Menurut L. James Avery, sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada menu fungsi sistem informasi manajemen SDM. Di dalam menu ini berisikan tentang informasi mengenai fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama ada fungsi perekrutan dan penerimaan atau recruiting dan hiring. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Fungsi berikutnya ada pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Fungsi yang ketiga ada manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Fungsi yang keempat atau yang terakhir yaitu penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Berikutnya ada manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama ada menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok, produk,
jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, ada menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Fungsi yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Selanjutnya ada menu data kepegawaian. Di dalam menu data kepegawaian ini berisi mengenai informasi tentang nomor, kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Untuk mengisi nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan, saya mengacu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk nama jabatan, saya mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Untuk gaji pokok juga saya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Dan untuk tunjangan jabatan, saya mengacu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007. Menu yang berikutnya ada menu golongan pegawai. Menu golongan pegawai ini berisi mengenai informasi tentang nomor, kode golongan, kode jabatan, tunjangan, tunjangan makan, tunjangan umum, hingga tunjangan suami istri. Untuk golongan ini saya mengacu atau mengambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Dan untuk tunjangan anak saya mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Untuk tunjangan makan, saya mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 PMK Nomor 02 Tahun 2018. Dan untuk tunjangan umum, saya mengacu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006. Dan yang terakhir untuk tunjangan suami istri, saya mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Selanjutnya ada menu data pegawai. Di dalam menu data pegawai ini berisi tentang informasi mengenai nomor induk pegawai, nama pegawai, jabatan, kode golongan, status, hingga jumlah anak. Selanjutnya ada menu absensi pegawai atau absen pegawai. Di dalam menu ini saya mencantumkan informasi mengenai nomor induk pegawai, nama pegawai, jabatan, tanggal masuk atau tanggal kerja, hingga keterangan. Keterangan ini bisa sakit, masuk, izin, ataupun cuti. Dan yang terakhir yaitu menu kontak. Dalam menu kontak ini berisi mengenai informasi tentang blog atau web yang saya buat. Ada nama, alamat, hingga sumber referensi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.